masalah pangan itu istilah yang ada itu apakah ada istilah kedaulatan, ada istilah kemandirian, dan ada istilah ketahanan pangan. Kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan itu berarti kapanpun negara butuh pangan itu harus tersedia. Ada. Entah dari mana, pokoknya negara harus ada Pak, impor, ekspor. Tapi kalau kemandirian, kapanpun negara harus ada, tetapi harus diproduksi dari dalam negeri. Nah, kemudian ada keamanan pangan. Ya. Itu bisa aman dari perubahan situasi. Perubahan apapun ini tetap aman, tersedia untuk pangan. Nah, kira-kira begitu pengertian yang lebih populer tentang pangan ini. Nah, saudara sekalian, apa yang mau kita lakukan? Food estate yang sekarang banyak digembar-gemborkan. Saya kira semua orang sekarang punya kesan itu gagal. Dan saya kira iya. Kenapa? Karena kita menyediakan lahan yang besar, tidak dipikirkan bahwa lahan yang besar dengan modal besar itu harus ada petani. Sementara lahan yang disediakan itu tidak ada orangnya. Siapa yang mau bertani di situ? Idenya bisa diteruskan, dan pangan itu bukan hanya beras pada akhirnya. Harus kembali ke makanan tradisional Indonesia. Ada beras, jagung, gandum, sagu, sorghum, dan sebagainya. Itu nanti kita kembangkan. Karena itu sebenarnya makanan tradisional kita. Kita tuh suka makan nasi gitu kan sesudah dijajah orang. Baru beras dan seterusnya beras. Lalu seakan-akan orang yang paling hebat, yang paling mulia itu kalau bisa makan beras gitu. Nah, itu. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kaitannya dengan agraria, ya, bagaimana masalah agraria kita? Saya tidak tahu apa sebenarnya pertanyaan mendasarnya, karena masalah agraria itu banyak. Tetapi saya bisa kaitkan dengan pertanyaan yang kedua tentang distribusi lahan. Coba saudara bayangkan 1% penduduk Indonesia itu menguasai 75% lahan. 99% penduduk berebutan untuk mengolah dan menikmati hanya 25% lahan. Tidak imbang. Nah, ini yang harus kita tata ke depan. Itu terkait dengan banyak hal. Terkait dengan banyak hal. Karena begini loh, dulu kan saya ini dikritik. Pak, Bapak tahu kan? Itu yang mengkritik orang MUI itu hebat dari Padang juga. Bapak tahu kan? Lahan di Indonesia tidak imbang. Sekian persen dikuasai oleh segelintir orang, sebanyak orang hanya sekian lahan. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Bapak itu bisa lakukan? Saya bilang, hei Bapak, Kiai, Ustadz, siapa yang melakukan itu? Mari ini Bapak lihat nih, puluhan juta hektar tanah dibagi ke dalam bentuk HPHH, GBHG. Siapa yang buat ini? Buat. Tahu enggak Bapak terjadinya ini? Terjadi sebelum tahun 2014. Karena saya dikritik, saya cari datanya. Mana sih lahan itu yang punya? Gila. Ini tanah tidak merata. Tapi saya punya, ini tanggal sekian perusahaan ini punya sekian ratus ribu hektar di sini dikeluarkan tanggal sekian pada periode ini. Saudara, yang periode sekarang tidak ada. Yang keluar yang baru. Yang awal periode Pak Jokowi itu keluar sedikit karena periode sebelumnya sudah menandatangani MOU, tinggal pemberiannya. Tapi sedikit sekali. Nah, ini nanti kita tinjau kembali.
Persoalannya kadangkala kalau kita mau membuat reformasi agraria, akademisinya sendiri ribut. Itu kan ada usul. Coba kita buatlah undang-undang yang direform. Gitu, buat undang-undang reform. Ada lagi yang protes dari kampus juga. Jangan, itu warisan paling hebat. Itu undang-undang pokok agraria, kok mau direvisi apanya gitu. Ketika mau disahkan, diprotes, di demo mentah lagi. Saya kira, tidak tahu saya, apakah di UNAN ini punya pendapat yang sama tentang reformasi agraria dengan UGM misalnya, gitu. Tidak mudah mengatur orang yang jutaan orang itu. Ada undang-undang ini mau diperbarui, dibantah oleh yang lain, dikerahkan masa demo, udah jangan disahkan dulu, dengar dulu penjelasan yang demo. Besok sesudah yang demo didengarkan, disetujui, yang satunya demo lagi, tidak jadi-jadi. Masa mau bernegara seperti itu? Harus tegas.